Orang yang sedang sakarat itu, yang sedang mabuk itu, menahan sakit, nyawa keluar dari tubuhnya saja, itu sudah tidak ingat apa-apa. Tapi matinya su'ul khotimah, maka mohon maaf, semua yang dia capai di dunia sia-sia. Jangan pernah berpikir dosa masa lalu, karena dosa masa lalunya tak dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Halo guys, para pecinta kuningan hati. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bunyikan juga loncengnya, gratis dan jadi ibadah loh. Kalau udah, yakinlah bakal barokah lahir batin dan rezekinya pasti berlimpah rutin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, nasi lemak, pakai salam, pakai sereh. Emak-emak teh yang duduk mau banyak tapi jawab salam belum kabeh. Daun salam dari kepek, kalau jawab salam jangan lembek. Dari kepek ke Karawang, yang jawab salamnya lembek biasanya banyak hutang. Daun salam dari Sumber, kalau jawab salam harus suweger. Dari Sumber ke Gunung Jati, yang jawab salamnya seger, mudah-mudahan tidak cepat mati. Yang aminnya kenceng berarti takut mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada takut mati. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa tawila. Allahumma ja'alni fasahata lisani wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina, amin. Wa alimna bidzikri minhu ma jahilna, amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amin ya rabbal ashabal fadilah wa ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah, khususon mursyiduna wa murabbi arwahina pengerasa Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau hidup kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing. Al-Fatihah. Yang mulia para wakil talqin, khususon pengersa Abah Jagat selaku pembantu khusus, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah kesehatannya, amin. Senantiasa dibarokahkan kehidupannya dengan karomah pengersa Abah, amin. Yang mulia para wakil talqin, khususon pemangku manakib rakandaku terkasih Profesor Supardi beserta seluruh keluarga, semoga pengorbanan beliau dicatat oleh Allah, diganti dengan rezeki yang berlimpah halalan thayyibah, amin. Ibu-ibu yang hadir di sini, semoga yang banyak hutang tadi cepat lunas, amin. Yang jomblo semoga dihadirkan kembali pasangan hidupnya, amin. Yang aminnya kenceng berarti jangan dibilang jomblo pun, tuna asmara lah, sekira lebih keren gitu. Istilah lebih keren tapi tidak merubah nasib. Jombloan, jomblowati, semoga pasangan hidupnya segera dihadirkan oleh Allah, amin. Konon wanita itu di surga bersama suami terakhirnya. Asal suami terakhirnya orang soleh itu cirinya pasti berzikir. Masalah jangan didikirin, kata pengersa Abah Jagat. Masalah jangan dipikirin, yang penting dizikirin. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah amin udah selesai ibu sebetulnya. Ibu-ibu cung yang takut mati, jujur benda. Yang lain emang gak takut mati? Takut? Enggak takut? itu dia. Padahal
semua ini bakal beda kicep nah Bu, yang kedip-kedipnya begitu. Halo? Semua kita ini bakal wong mati cuma dua Ibu, satu matine husnul yang satu matine su'ul Ibu mau pilih yang mana? Mau husnul suwer benar Ibu, tidak ada kematian husnul khotimah kecuali seperti yang dibilang oleh hadis, man qala akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ujung nyawanya, nafas terakhirnya keluar hanya kalimat la ilaha illallah, itulah yang masuk surga, itulah yang mati husnul khotimah. Jadi kalau mau mati husnul khotimah nyuwun sewu, berarti ujungnya harus la ilaha. Itu kagak ada yang lain, hanya ada keterangan ini yang harus diwaspadai oleh para ibu semua, para jenengan semua. Tolong waspadai karena keterangan ini menyatakan man asya ala syai'in famata alaih. Barang siapa yang kebiasaan hidup sehari-harinya apa saja sehari-harinya seperti itu, kamu matine dalam keadaan seperti itu. Orang tukang ikan mati, halo, begitu sakaratul maut maka yang keluar bukan la ilaha illallah tapi dia ngitung ikan. Orang tukang goes beca begitu sakarat goes dibilang pak nyebut goes maning boro-boro la ilaha. Kenapa? Kebiasaan hidupnya seperti itu, maka dia mati sekarat dalam keadaan seperti itu. Bahkan yang lebih mengerikan, begitu orang mati dalam keadaan apapun, nanti di yaumil mahsyar dia dibangkitkan juga dalam keadaan seperti pada saat dia sakaratul maut dan mati. Saya nggak kebayang ibu-ibu lagi bikin TikTok yang kejet-kejet kayak gini-gini tah. Mati dia. Begitu dibangkitkan di yaumil mahsyar, malaikat kaget tak? Kata malaikat, piye orang? Wow, kejet-kejet. Malaikat yang satu nanya, ini kenapa orang kok pas bahas dari kubur ternyata kejet-kejet? Maka kata malaikat yang satu, ojo kaget rek, wong ini begitu matinya dalam keadaan bikin TikTok nih. Waspodo lan eling. Jadi mati husnul khotimah jaminannya cuma satu, kalau kalam yang terakhirnya keluar la ilaha. Pak Isep, oh itu Pak Isep toh namanya, Inci Ibu yang namanya Pak Isep yang kaset ini Ibu, kalau mau tahu. Halo ya Bu, yang la ilaha illallahnya kayak piye itu masalahnya. Semua orang juga bisa, yang habis sholat la ilaha illallah ya, yang dikir di pesantren juga subhanallah subhanallah subhanallah, bahkan saking kencengnya bukan subhanallah benallah 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 benallah, saking kencengnya Bu, makanya dikir itu aja kenceng-kenceng, alon-alon aja ya. Banyak yang la ilaha illallah, apalagi kemarin ada gempa itu. Halo, begitu gempa apa yang disebut? La ilaha, la ilaha, makin kenceng gempanya, makin kenceng. Makanya ya nyuwun sewu ya, sing sering-sering lah tuh gempa Bu. Ternyata tidak mudah kalau la ilaha illallah itu keluar saat sakaratul maut. Wong jenenge sakarat, sakarat itu dari kata sakaro, sakaro artinya mabok. Ibu baru tau orang mabok, orang mabok boro-boro inget orang sekitar. Pada saatnya Allah mau keluar ada dua keadaan, pertama ghamaratul maut, yang kedua sakaratul maut. Sakaratul maut sakit secara fisik, bagaimana aja sakit. Nyuwun sewu, nyawa yang ada 4 lapis ruh itu ditanam dari bulu, kulit, daging, tulang. Ada yang nyawa ruh itu mendiami sumsum tulang belakang, ada yang di ubun-ubun, ada yang di jantung, ditarik sama malaikat semuanya.
nyuwun sewu, sakitnya kagak ada taranya itu. Kalau nggak percaya coba. Mau nyoba? Mau? Kagak ada yang mau. Pernah ada Nabi Allah sampai dia memohon kepada Allah, ya Allah, tolong kirimkan malaikat Israel, kata dia. Kata Allah, emangnya kenapa? Saya pengen menerangkan kepada umat saya bahwa sakaratul maut itu sakit. Saya pengen ngerasain sendiri, pengen ngerasain sendiri kayak apa sakitnya itu. Boleh, kata Allah. Datanglah malaikat Israel. Hei, kata malaikat Israel, kamu yang manggil saya pengen mati? Jin. Sambian malaikat Israel toh? Nggih, kata malaikat Israel. Nyuwun sewu, il. Ke malaikat Israel, nyuwun sewu, il. Nyabutnya aja kenceng-kenceng. Lah, kagak ada lah, semua nyambut nyawa standarnya sama aja sama malaikat Israel. Terus gimana? Cobalah, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Nggih, gitu kata malaikat Israel. Terus nanti kalau dicopot cepet masukin lagi. Iyalah, banyak omong. Itu aja malaikat Israel nyambut nyawa Nabi ini. Tek, tek, tek. Masya Allah, matanya sambil merem terbelalak pakai atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kayak ibu-ibu makan seblak lah. Hati-hati, itu lagi sakaratul maut. Saya nggak kebayang ibu-ibu lagi makan seblak, lagi burial buncelik begitu, tiba-tiba dicabut nyawa. Pasti nanti begitu bahasnya dalam keadaan suha. Halo, halo. Begitu dicabut nyawanya keluar, dimasukin lagi, ditanya sama malaikat Israel, hei Nabi Allah, gimana rasanya? Apa jawab Nabi Allah? Kalaulah di dunia ini ada pohon yang paling besar, paling rindang, akarnya paling banyak, rantingnya paling bercabang, daunnya paling banyak, lalu pohon itu dimasukkan, mohon maaf, dari dubur manusia itu, ditarik ke atas, lalu pohon itu sampai keluar dari ubun-ubunnya, ditarik terus ke atas, sakitnya beribu-ribu kali sakaratul maut itu dari itu. Makanya kalau nggak percaya coba. Mau nyobain? Tinggal dipanggil malaikat Israel. Tuh ibu tuh yang itu tuh kayaknya udah pantas juga. Ibu kan tinggal bilang, iya jangan dulu, kan la ilaha illallahnya baru talqin barusan. Itu aja sih, apa susahnya kan gitu. Oh iya, paling juga gitu, malaikat Israel baik sama orang yang sudah ditalqin. Insya Allah itu bukan insya Allah kayak orang Sunda. Insya Allah kayak orang Sunda mah kumaha engkek lah kiranya. Bukan, pasti itu, pasti. Jadi sakitnya ketika menjelang nyawa keluar ada dua, ada sakaratul maut dari kata sakarot. Sakarot artinya mabok, saking sakitnya. Maka nuwun sewu, orang yang sedang sakarot itu, yang sedang mabok itu, menahan sakit, nyawa keluar dari tubuhnya saja, itu sudah tidak ingat apa-apa, wis ora eling opo-opo. Matanya pun ditutup penglihatannya meskipun matanya terbuka. Tapi di dalam Quran surat Qaf disebut, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Maka pada hari itu mata ini dibuka tapi penglihatannya ditutup, ada mata lain yang dibuka. Apakah itu? Basiroh. Basiroh itu apa? Mata batin. Maka jangan kaget orang yang sedang sakaratul maut, meskipun orang di sekelilingnya banyak manggil-manggil dia, tidak akan pernah nyambung karena penglihatan dia sudah bukan orang sekitarnya, yang dibukakan oleh Allah basirohnya. Jangan kaget kalau orang yang sedang sakarat, maka dia akan melihat kok ahli-ahli kubur yang sudah mati duluan pada datang. Kenapa ya itu kakek nenek saya yang sudah meninggal kok pada nungguin di depan? Itu ada yang manggil-manggil, tahu-tahu setan pada. Bisa jadi setan kan menggoda sampai pada titik sakaratul maut. Itu yang jadi masalah. Makanya kalau nggak punya benteng la ilaha illallah, mudah ketipu. Begitu nyawanya keluar, dia anggap itu Tuhan. Maka kufur, murtad. Itu yang dibilang tadi, betul kata emak tadi. Ya, kalau orang kaya
Orang banyak harta, orang punya kedudukan, tapi matinya su'ul khotimah, maka mohon maaf, semua yang dia capai di dunia sia-sia. Itulah pentingnya mati husnul khotimah. Belum gomaratul maut. Gomaratul maut itu penderitaan, tapi penderitaannya penderitaan batin, karena ngebatin. Ibu-ibu punya batin? Ibu-ibu punya hati? Punya? Suka sakit hati? Suka membatin? Berarti ibu ahli kebatinan ini. Bu, nanti ada yang diputar lagi oleh Allah. Apa itu? Itu masalah batinnya. Banyak di dunia ini yang belum tercapai. Yang jomblo, nyuwun sewu tadi mana? Bukan jomblo, tadi apa istilahnya? Oh, tuna asmara. Iya, tuna asmara dikir udah 3 tahun kok belum datang-datang. Datang ini salah, itu salah. Ini cakep tapi brengsek. Yang ini ganteng, cuman ibadahnya jelek. Ini ibadahnya bagus tapi wajahnya 5 watt. Di dunia ini kagak pernah ada yang sempurna. Ya, ada yang kaya, banyak tingkah, yang soleh, sengsara. Dan mending kene biar soleh asal atuh eta mah alus teh. Kalau Iwan banyak ya nggak apa-apalah, saya dapat yang soleh, sing penting kaya. Atuh itu mah tajir banget. Kadang-kadang di dunia ini kan begitu. Kalau kita tidak pernah belajar ikhlas, maka kita akan menerima dari Allah itu segala sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Ikhlas tidak akan bisa kalau kalimat ikhlasnya tidak ditanamkan dulu di dalam kolbu. Sampai mati pun kita tidak akan pernah merasakan ikhlas kalau kalimat ikhlasnya tidak ditanamkan dulu di dalam kolbu. Persis ibu punya HP, tapi mohon maaf kartunya tidak ada. Meskipun HP-nya yang termahal, kalau tidak ada chip kartunya, ibu cuma pura-pura doang. Halo, mohon maaf, yang ditelepon tidak bisa menjawab, dia sendiri yang ngomong. Halo, itu sebab la ilaha illallah disebut kalimatul ketemu sekarang. Kenapa ya belum ikhlas? Karena memang chip kalimat ikhlasnya belum ditanamkan. Menanamkan kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah, itulah yang disebut dengan maka talqin itu ayat 3, 1 talqin ba'dal maut, 2 talqin inda sakaratil maut, yang ketiga talqin qoblal maut. Selama ini baru kita dengar talqin ba'dal maut. Wong-wongnya sudah mati, masuk ke alam kubur, di atas kiai membacakan bacaan talqin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, terus dibaca sampai dia bilang, hei anu bin anu, nanti kalau malaikat datang jawab sama kamu. Gimana kalau yang di dalam kuburnya ngejawab nje. Mungkin yang talqin kabur. Salah? Enggak salah, ada tuntunannya, tapi itu telat karena sudah di dalam kubur. Kan tadi ayatnya juga man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah, itu pada saat maka ada yang kedua, talqin ketika sakaratul maut. Tapi sakaratul maut kan tadi berat sakaratul maut itu. Makanya orang yang sedang sakaratul maut ketika disuruh la ilaha illallah, mbak nyebut, malah bukan la ilaha illallah yang ngikutin but. Ya kagak bisa, orang lagi mabok. Makanya kalimat la ilaha illallah itu akan keluar ketika sakaratul maut dan nyawa nafas yang terakhirnya, kalau kalimat itu sudah ditanamkan dulu di dalam pusat perilaku kita. Apa pusat perilaku kita? Kolbu. Menanamkan kalimat la ilaha illallah ke dalam kolbu, itu yang disebut dengan talqin. Itulah talqin yang pertama, disebut talqin qoblal maut. Ngertos gini? Ngertos? Alhamdulillah. Tadi mah mau ditalqin, katanya mau ditalqin. Kenapa? Takut mati, tahu? Bukan
Bukan ibu talkin eta. Siapa yang menanamkan itu? Bukan kita, bukan para wakil talkin. Siapa? Maha guru kita, ahlinya. Siapa itu? Mursyid. Apa itu mursyid? Mursyid itu guru pembimbing ruhani yang tahu perjalanan ruhani ibu. Kadang-kadang tubuh kita dengan rohani tidak seimbang. Ada yang wajahnya sudah tua, geus kolot karena ngalap ilmu awet kolot. Tapi rohaninya masih anak ke anak. Sedangkan Allah sendiri menyatakan setiap rohani yang lahir ke dunia, asalnya rohani itu mukalamah dengan Allah, bisa berkata-kata, bisa berjumpa dengan Allah. Tapi ketika rohani manusia itu masuk ke dalam tubuhnya, maka inna kunna an hadza ghafilin. Seluruh rohani manusia itu enggak ingat bahwa dia itu pernah mukalamah, ngomong, bercakap-cakap dengan Allah. Apa yang bisa mengingatkan kembali rohani ketika di dunia? Enggak ada yang lain kecuali talqin. Karena talqin itu adalah detik-detik ketika rohani manusia yang lupa kepada Allah, kepada Rabbnya, diingatkan kembali tadi itu. Yang tidak tahu diberitahu, yang belum dapat berita diberitai. Rapi eta guyu ini. Lah yang belum dapat berita dikasih berita maksudnya. Yang lupa diingatkan, yang kesasar diluruskan kembali. Itulah detik-detik ketika tadi ditalkin. Yang menalkin bukan wakil talkin, yang menalkin mursyid kita yang tahu perjalanan rohani ibu. Mohon maaf, nyuwun sewu berkali-kali. Yang hadir di sini, kalaupun namanya sudah didaftarkan di bank ini, di bank itu punya jaminan, itu badanmu, rohanimu sudah terdaftar di mana? Jangan sampai seperti surat Al-Qiyamah, begitu kalian keluar nyawanya nanti, ainal mafar, ainal mafar. Mati itu hanya beberapa detik, begitu nyawanya keluar, kaget dia, karena dia bisa melihat tubuhnya sendiri. Lah dia itu badanku toh. Lah ini tetanggaku. Akhirnya dia kaget. Lalu siruhnya mau masuk lagi ke tubuh. Lah orang iso. Lalu dia terak-terak sama orang-orang yang kenal di situ. Lah kagak ada yang nyahut, kagak ada yang ngomong satupun. Piye iki? Baru di situ dia sadar. Alah, jangan-jangan iki yang disebut dengan mati. Baru sadar nyawanya udah copot, mau gimana, Bu? Maka orang ini kesasar, nyasar ke sini jadi pocong, nyuwun sewu, nyasar ke sini jadi uka-uka. Tubuhnya saja ketika disimpan di rumah, mana ada yang mau nyimpen ibu? Swear lah kalau di sini ibu punya suami paling sayang. Sebelum meninggal suami ibu mengatakan, "Neng, kalau AA bolehlah bawa AA-mu bolehlah. Neng, kalau AA nanti mati, mohon maaf jangan dulu dikubur ya, kangen-kangenin dulu ya. 2 hari aja, mau nggak?" Kagak ada yang mau. Sieun, atuh tong minggu poe, kakak rasa poe, geus ka ditu nama bau bangke. Cuma aneh, orang kan yang tadi itu dia mati-matian membawa sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati. Dah mati mah tetap saja membawa kain yang 3 lapis, membawa bekal. Nyawa itu keluar ternyata mudah kalau punya tunggangannya. Ilaihi yas'alul kalimut thayyibu wal amalu sholeh yarfa'uhu. Tunggangan nyawa sehingga mudah keluar, dijemput oleh malaikat. Ternyata tunggangannya adalah kalimah la ilaha. Waduh, sudah berapa itu kehebatan la ilaha illallah. Dan yang sudah ditalkin seperti zaman Rasulullah dari hadis Sadad bin Aus disebut, yang sudah ditalkin tadi asal dengan yakin lalu diamalkan. Jangan pernah berpikir dosa masa lalu, karena dosa masa lalunya tak dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baru sekarang istighfar ibu diterima. Lah kok gitu Pak Isa? Istighfar saya diterima? Ya. Memang kalau sebelum talqin, sebelum la ilaha illallah, istighfar saya kemana? I don't know. Inggris bahasa Cirebon. Lah orang weruh. Istighfar kowe kemana toh? Maka Pak Isa bisa begitu. Lihat Quran surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha. Terusin ayatnya, ada yang apa?
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbi. Jadi la ilaha illallah dulu baru istighfar. Ini belum la ilaha illallah, belum diijazahkan, belum ditalkin, geus istighfar. Dia merasa sudah bertobat. Keliru bukan keliru lagi. Buka Quran surat Muhammad. Jadi keuntungan yang ditalkin itu luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan karomah pemirsa Abah, la ilaha illallah yang sudah ditanamkan, lalu kita ungkapkan dengan kata-kata, dengan suara yang keras tadi. Suara yang keras itu penting untuk menghantamkan kolbu kita yang sudah kering kerontang. Qalbul mu'minin baitullah, kata Sayyidina Ali. Qalbunya orang mukmin, rumahnya Allah. Rumah Allah itu sempit, jangankan untuk berdua, untuk Allah saja satu cukup. Makanya ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Di mana kita begitu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Itu jangan hanya dinyanyiin, cukup di hatimu Allah. Sekarang hatimu sudah ada apa di dalamnya? Hutang. Halo? Masuk ke hati, bertengkar dengan suami, masuk ke hati. Suami nyeleweng lagi, masuk ke hati. Semuanya dimasukin ke hati sampai ibu itu sakit. Halo? Akhirnya ibu kurus kering kerontang. Batu. Akhirnya dironsen. Begitu dironsen, mohon maaf, yang kelihatan wajah suami yang di dalam. Allahu Akbar. Itu Bu, dahsyatnya la ilaha. Nah, zikir yang keras itu menghantam hati ibu, membersihkan segala kotoran yang pernah ibu masukkan ke hati ibu. Satu-satu dicopot. Nafsu amarah, nafsu lawamah, sawiyah, mutmainnah, hodiyah, mardiyah, kamilah, dicopotin semua kotoran-kotorannya. Nafsu amarah yang selalu menyuruh kepada urusan duniawi, sampai sudah nenek-nenek masih ngurus masalah dunia, duit, terus saja urus masalah itu. Mikirin sama kakek, mikirin sama cucu, sakit hati semua urusan dunia. Lawamah masih menjadi pencela, sawiyah merasa sok pinter, mutmainnah ada jeleknya, ada serba takut itu takut ini, akhirnya sholat juga takut, termasuk talqin juga takut. Kan ada tadi yang talqin tuh saya lihat digusur Bu keluar Bu. Ayo ieu talqin mung sia sieun pae. Aing geus teh geuning eta hirup keneh. Atuh da talqin teh aing arek maot. Justru persiapan untuk nah maka ada zikir khafi yang tadi diajarkan. Pejamkan mata, tundukkan, belokkan ke dada sebelah kanan, masukkan ke jantung hati kita. Di situ hanya ada satu saja. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jangan ada gerakan seperti zikir yang keras tadi. Jangan ada suaranya masukkan ke dalam sesuai dengan detak jantung. Apa isinya? Allahu Allah, Allahu Allah. Pejamkan mata, jangan kemana-mana. Mulai sekarang muhasabah diri seperti yang dibilang tadi oleh Kiai Lukman. Hitung dirimu sendiri. Allahu Allah. Mulailah di situ ibu ngomong ke jantung kolbu. Hei kepala yang selama ini engkau sombong selalu mendongak, tunduk sia ka aing cek jantung. Nah, moal aya sia lamun eueuh aing cek jantung hate Bapak. Panon tidak akan bisa melihat kalau aku tidak ada, dan di situ hanya ada aku. Apa itu? Allahu Allah, Allahu Allah. Hei dada dengan segala gemuruhnya, tunduk kepadaku, hilangkan semua selain aku. Siapakah itu? Allahu Allah. Zikir ini tidak perlu gerakan, tidak perlu suara, tidak perlu tasbih. Ibu melakukannya bisa sambil jalan, bisa sambil duduk, bisa sambil di sawah, sambil nyetir, sambil ngahuleng, daripada mikiran jodoh danus nini nu can datang sian ku eta naon eta. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sehingga kolbunya itu tidak punya pekerjaan yang lain kecuali satu, mengingat Allah saja. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sabbitna fil iman wa sabbitna fil islam wa sabbitna fil ihsan wa sabbitna fil tauhid wa sabbitna fil ma'rifah wa sabbitna bil qouli sabitu la ilaha min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.